ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa binati syifai wal futuh al munuh rasul sallallahu alaihi wal jasad wal ruh thumma ila ruh Abu Yasin Ahmad bin Alawi al-Maliki wa kadzalika ila ruh walidi Kiai Haji Basri Alawi thumma ila ruh walidati Ibunda Haja Qomaria Abdul Habib anallah yaghfir lahu wa anallah ya'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa ulumi bid-din wad dunya wal akhirah wa ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahil Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, para santri Ribat Al-Murtadha yang mudah-mudahan dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan juga umat Islam di mana saja berada, saat ini kita dalam keadaan ada satu musibah di dunia ini, yaitu adanya virus corona, dan kita dianjurkan oleh pemerintah untuk menetap di rumah kita, di tempat kita masing-masing. Namun untuk mengisi dan kita tetap bisa memohon kepada Allah agar Allah meringankan beban umat Islam ini, sehingga kita tetap diperintahkan untuk sholat berjamaah. Nah, kita di pesantren ini alhamdulillah berupaya untuk senantiasa sholat berjamaah dan berdoa kepada Allah, khususnya agar musibah yang menimpa kemanusiaan di hampir seluruh dunia ini segera berakhir, dan kita umat Islam pada khususnya bisa melaksanakan kegiatannya sebagaimana yang sebelum terjadi virus corona, yaitu secara normal. Itu harapan kita. Namun dalam keadaan berkabung semacam demikian ini, dan juga saya pribadi baru saja mendapatkan cobaan dari Allah, yaitu musibah ayahanda yang tercinta Haji Basri Alawi telah dipanggil kepada Allah oleh Allah SWT, dan kami dari keluarga tentu tidak ingin berkesedihan yang berlarut-larut. Sedangkan untuk saya pribadi, yang bisa menghibur saya adalah majlis taklim. Ini adalah hiburan yang paling saya senangi, karena guru saya sendiri dulu Abu Yasin Ahmad bin Ali al-Maliki, kalau beliau itu sakit, beliau seringkali mengatakan astashfi bid-dars, aku mencari kesembuhan dari Allah, tentunya itu dengan cara bid-dars, yaitu mengajar atau belajar mengajar. Dars itu majlis taklim, dan itu saya ikuti. Karena itu untuk malam hari ini, selagi kita ditakdirkan oleh Allah sehat dan bisa menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan, ya, kita akan menghidupkan majlis kita, majlis taklim Ribat Al-Murtadha. Karena itu kebetulan saya mempunyai beberapa karya tulis yang mungkin ini layak untuk kita kaji, ya, dan nanti secara estafet setiap hari sampai waktu batas yang kita melihat situasi, sehingga keadaan kita semakin normal, barangkali begitu. Karena itu saya persilakan akhina Al-Ustadz Burhanuddin untuk membaca salah satu dari karya atau artikel dari karya saya yang memang biasanya saya tulis dan tersebar di masyarakat. Maka ini ada beberapa karya yang dipilih oleh kawan-kawan senior atau khususnya dari para guru, akan dibacakan. Nanti kita akan ulas di sini, mudah-mudahan menjadi satu pembahasan yang baik yang bisa
untuk senantiasa berpegang teguh dengan syariat ajaran Islam. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Cara Allah mencintai hambanya, karya Kiai Haji Lutfi Basari. Sungguh beruntung menjadi seorang hamba yang beriman dan selalu rajin beribadah demi mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah akan segera respon hambanya yang lebih mendahulukan kemaslahatan akhirat, jauh lebih baik dibandingkan respon terhadap orang-orang berebut. Jauh lebih baik dibanding respon terhadap orang-orang berebut kenikmatan dunia, apalagi jika sampai melalaikan kewajiban agamanya. Maksudnya begini, Allah SWT itu senantiasa mencintai hambanya yang memang ahli beribadah. Ya. Kalau kita semakin hari semakin rajin beribadah, orientasi pemikiran kita adalah akhirat, maka Allah akan memberi banyak kepada kita. Kenikmatan dunia itu akan ikut bila mana kita ini mendahulukan kehidupan akhirat, mempersiapkan kehidupan akhirat. Kadang-kadang di antara manusia atau orang-orang itu kan ada, misalnya ada orang yang asyik dalam dunia bisnis. Boleh bisnis asalkan mencari keuntungan yang halal, itu boleh, bahkan dianjurkan. Tapi jangan sampai larut untuk mencari dunia sehingga urusan akhirat ditinggalkan. Kadang-kadang orang yang mencari harta, mulai pagi berangkat pagi, pulang sampai malam, tapi tidak sholat. Sayang itu, karena apa? Sebenarnya rezeki itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Ada orang yang mencari harta, pagi siang malam, dia tidak dapat apa-apa. Kalaupun misalnya ada bayaran ya, dari suatu instansi, itu belum tentu menjadi hak miliknya. Misalnya ada orang yang sudah aktif dengan janji 1 bulan itu dapat 10 juta misalnya ya, honornya. Tapi setiap kali dia ini dapat honor, dan alhamdulillah misalnya dirampok sama orang, kan bukan jadi haknya, atau hilang atau apa saja. Tapi kadang-kadang tidak begitu. Ada orang yang orientasi pemikiran itu akhirat, ya. Bukan berarti tidak bekerja, ya bekerja, tapi tidak dijadikan pekerjaan itu memakan waktu hidupnya, sehingga dia tetap beribadah, dia tetap mengaji, tetap memperbanyak amalan-amalan sunnah dan lain sebagainya. Ternyata Allah memberikan suatu rezeki min haitsu la yahtasib, dari sekira dia tidak menyangka-nyangka. Mungkin ada orang langsung memberi, ada orang datang memberikan beras atau apa saja yang orang tersebut tidak menyangka. Itu sebenarnya adalah nadrah minallah, karena Allah memandang dirinya, memperhatikan dirinya, sehingga apa yang dilakukan oleh si hamba yang rajin beribadah ini direspon dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Allah selalu dekat dengan para hambanya yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan diibaratkan, jika seorang hamba mendatangi Allah dengan cara berjalan, maka Allah akan mendatangi hamba tersebut dengan berlari. Maksudnya bahwa Allah lebih dahulu merespon para hambanya yang masih sebatas berniat ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan pahala niatnya itu, dibanding upaya si hamba sendiri dalam melaksanakan niatnya tersebut. Ya, gambarnya begini. Kalau kita niat berbuat baik, sebelum kita melakukan kebaikan yang kita niati, itu Allah sudah memberikan pahala. Karena Allah merespon lebih cepat dari apa yang kita lakukan. Misalnya niat ini, misalnya saya punya uang sekarang, sebut saja 1 juta. Saya berniat nanti kalau saya keluar, maka uang 1 juta ini akan saya sedekahkan atau saya salurkan ke masjid misalnya. Mau sedekah, ini kan ada kotak apa namanya? Kotak amal itu ya. Mau saya masukkan di sana. Itu saya belum berangkat dari rumah. Uang masih di saku saya. Saya ada niat, kan belum saya kerjakan itu ya. Itu Allah sudah memberikan pahala. Bayangkan saja. Kalau kita sudah memasukkan uang tersebut ke kotak amal, itu pahalanya ditambah bahwa kita sudah mengamalkan suatu amalannya lain, yaitu memasukkan uang di tempat sedekah itu, ditambah pahalanya niat tadi itu. Karena itu dikatakan, andai kata kita melangkah 1 langkah, maka Allah akan melangkah lebih jauh pada kita, mendekat pada kita,
gambarannya begitu. Ya, luar biasa ini. Itu kecintaan Allah pada hambanya yang benar-benar ingin mendekatkan diri pada Allah. Silakan. Di antara beberapa cara Allah dalam merespon para hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya, pertama, kedekatan karena terkabulnya doa, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan yang berdoa apabila mereka memohon kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 186. Ya, kedekatan Allah di sini banyak macamnya. Ya, antara lain Allah mengabulkan doa hambanya, ya, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini berdoa, kan nggak tahu kita ini berdoa. Ya. Sering kita doa, tapi kenapa nggak dikabulkan? Ya? Kenapa? Karena rasa kedekatan kita kepada Allah tidak ada. Kita cuma doa hafal. Tapi karena rasa diri gak dekat dengan Allah, tidak kita berusaha untuk bagaimana caranya doa kita diterima. Ya akhirnya kok doanya kita sudah lama gak diterima-terima itu. Perasaan kita kan begitu ya. Nah, sesungguhnya Allah SWT tidak begitu. Allah itu dekat dengan hambanya, asalkan si hamba ini mau mendekat kepadanya. Jadi kalau berdoa yang serius, berdoa yang benar, dengan niatan yang tulus, ikhlas, seakan-akan kita benar-benar menghadap kepada Allah SWT. Tapi kalau doanya salah-salah, kadang-kadang begitu ya, ada orang menghafalkan doa atau membaca doa, berdoa Bismillahirrahmanirrahim, misalnya Allahumma rzuqni, ya, Allahumma rzuqni ilman nafi'ah, ya kan doa, ya Allah berilah kami ilmu yang manfaat. Tapi artinya kemana-mana, misalnya sambil menengok, dan serius ini, Allahumma rzuqni ilman nafi'ah. Kalau tanya dia apa? Enggak, dia cuma hafal saja. Ya. Ini tentu berbeda dengan orang yang kalau berdoa kepada Allah hatinya hadir, ya, hatinya hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir untuk ya Allah, aku ini benar-benar menghadap Allah dan berdoa, Allah marzuqni ilman nafi'ah, misalnya ya Allah berilah aku ilmu yang manfaat. Ini berbeda, ya. Untuk bagaimana Allah itu bisa merespon atau mengabulkan berbeda. Artinya orang yang berdoa kepada Allah, yang Allah sendiri mengatakan aku ini dekat dengan hambaku, maka si hamba tersebut juga harus merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku itu bertanya kepadaku, ya, tentang diriku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inni qarib, aku itu dekat. Jadi Allah mengatakan fa inni qarib, aku itu dekat dengan hambaku. Ya, fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan doanya orang yang memohon kepada idza da'ani. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Karena itu mereka telah berdoa kepadaku, memohon kepadaku, tapi dengan hati yang hadir. Utamanya begitu. Ya, tapi kalau hatinya enggak hadir, ya susah untuk dijauhi oleh Allah SWT. Termasuk hati yang hadir adalah menjaga dari makanan yang haram, tidak banyak berbuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Maka insya Allah doa itu akan tembus dan akan segera diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kedekatan perlindungan, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher mereka. Ya, ini dikatakan kedekatan bukan kedekatan tempat ya, tapi kedekatan maknawiyah ya. Nah, apa namanya? Allah SWT itu lebih dekat dengan hablil warid ya, dari apa namanya? Dari urat leher. Urat leher kan di dalam sini kan ya. Nah, itu Allah lebih dekat, bukan berarti Allah alhamdulillah berada dianggap berada di sini, enggak. Tapi kedekatan respon Allah gitu ya, itu lebih dekat, bahkan dari urat nadi pun lebih dekat. Maksudnya apa yang kita sampaikan kepada Allah akan segera direspon. Begitu kalau kita cara menyampaikan dengan baik dan benar sesuai dengan tata syariat. Ya, begitu. Ya, lanjut. Ketiga, kedekatan karunia, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu.
Ya, maksudnya Allah SWT itu kan memberi kurnia atau karunia yang banyak kepada orang-orang yang berbuat baik. Karunia itu pemberian, ya. Antara pemberian itu macam-macam, yang dohir ya rezeki, yang tidak dohir, seperti doa itu dikabulkan, didapatkan pahala. Nah itu namanya pemberian. Kita ini kalau melihat Allah memberikan kepada kita rezeki sudah banyak sekali, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini tidak bisa dihitung, atau suha. Baik tahu itu nikmat Allah atau suha. Kalau kalian akan menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan dapat membatasi jumlahnya berapa. Karena semua yang diberikan oleh Allah pada kita dalam tubuh kita saja, belum kepemilikan. Kepemilikan ini misalnya kita punya rumah, kita punya baju, masih apa yang ada dalam tubuh kita, itu jumlahnya tidak bisa dihitung. Mulai misalnya kenikmatan mata. Orang kalau tidak diberi mata bisa melihat, itu kan susah juga. Maka ketika kita diberi mata oleh Allah SWT, ini kenikmatan. Hanya kadang-kadang kan kita tidak sadar ya. Kita pakai menggunakan apa saja kita nggak sadar. Kita diberi nafas ini kenikmatan. Coba jantung kita stop 2 hari saja, apa yang terjadi? Kan sampai 2 hari kan ya, 2 menit saja bisa tewas, kan gitu, bisa mati gitu ya. Tapi karena itu urat nadi, detak jantung, penglihatan, pendengaran dan segala macam ini adalah kenikmatan pemberian dari Allah, adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah banyaknya karunia tersebut. Keempat, kedekatan janji, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan telah dekat kedatangan janji yang benar, yaitu hari kebangkitan. Baik, maksudnya kedekatan di hari kebangkitan, ya. Kita umat Islam akan diberi keselamatan di hari kebangkitan. Ya, apalagi kita yang dekat kepada Allah dan dekat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW, kita senang dengan sholawat kepada beliau, perbanyak sholawat kepada beliau, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah SWT, maka kita akan diberi tempat di hari kebangkitan. Maksudnya hari kiamat itu tempat yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena maksudnya hari kiamat itu kan proses kepada suatu kehidupan yang lebih abadi, kan begitu ya, yaitu kehidupan akhirat. Maka kita kelak akan dikumpulkan di padang mahsyar. Maka di padang mahsyar itu orang yang sekarang ini dekat kepada Allah SWT hatinya, beribadah sangat luar biasa ya. Semua hidupnya untuk Allah atau untuk agama dan agama. Maksudnya adalah beribadah kepada Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW, atau juga mengamalkan apa yang diajarkan dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, menghidupkan seperti itu, dan juga apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama salaf, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau itu dalam pikiran kita, maka kelak kita akan digiring bersama dengan orang-orang yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yahsyarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahab. Sesungguhnya orang-orang itu akan digiring kelak di hari kiamat, termasuk juga hari berbangkit, bersama orang yang dicintainya. Lalu kita mencintai Nabi Muhammad SAW, kita mencintai para ulama-ulama, ya, mencintai orang-orang yang soleh, maka itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT dengan kedekatan kepada Allah pada hari berbangkit. Kelima, kedekatan pertanyaan, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya telah dekat kepada manusia dari perhitungan, yaitu hisab. Ya, maksudnya Allah SWT kelak itu akan dekat dengan semua umat manusia. Cuman kedekatan itu bukan, sekali lagi, bukan kedekatan tempat ya, tapi Allah benar-benar akan melihat. Artinya melihat itu menyaksikan, ini umat manusia sekian banyak. Lah orang-orang yang sudah dekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah, maka nadrah Allah, kepedulian Allah itu jauh lebih peduli pada orang-orang tersebut dibanding orang yang hidupnya naudzubillah min dzalik. Misalnya orang ini Islam, orang Islam kan mesti punya keistimewaan, tapi dia tidak pernah ibadah. Sedangkan yang satu ini orang Islam yang ahli ibadah, tentu nadratullah, perhatian Allah jauh lebih dekat kepada orang yang ahli ibadah. Ya? Sedangkan orang yang tidak ahli ibadah, ya benar dilihat karena ini masih umat Islam, ya dosanya ada yang diampuni, ya
siksanya diringankan kan begitu ya. Tapi ya masih mempunyai proses atau melalui proses yang berat. Berarti begitu. Sedangkan pada orang kafir Allah SWT akan murka. Maka kelak di akhirat pun demikian, dilihat oleh Allah tapi untuk dimasukkan neraka begitu. Kalau orang-orang yang baik, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik ya. Maka akan dikirim bersama orang-orang yang baik, dan kedekatan Allah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh itu menyebabkan orang-orang yang soleh tersebut dikirim untuk masuk surga. Dan di surga kita bisa nanti itu melihat Allah, kita bisa berjumpa Allah ya, sebagaimana ini adalah madzhab Ahlussunnah wal Jamaah ya. Nah ini kenikmatan yang sangat luar biasa, sudah masuk surga saja sudah sangat luar biasa, apalagi bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di surga, apalagi bisa ziarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenikmatan yang tiada taranya. Silakan. Keenam, kedekatan terkabulnya doa, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan sujudlah dan dekatlah dirimu kepada Tuhan. Ya, kita termasuk diperintahkan untuk sujud kepada Allah. Maksudnya memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Dan sujud juga bisa diartikan berdoa karena di dalam sujud itu ada doa Maka kalau kita rajin berdoa, zikir kepada Allah, baik itu bukan di dalam tentang sujud, tapi lebih-lebih lagi kalau kita doa kita ini di saat sujud. Wah ini luar biasa, Allah sangat dekat sekali gitu. Jadi manusia ini kan perlu ya, manusia ini kadang-kadang meletakkan keningnya di tempat yang paling bawah, yaitu tanah. Ini ternyata tembusnya langsung didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu didengarkan? Ya tatkala manusia ini sujud, orang itu sujud. Disitulah manusia merasa bahwa benar-benar kami ini menghamba kepada Allah. Begitu dengan sujud tersebut ya. Berbeda sebenarnya kalau orang berdoa, ini berdoa biasa tanpa sujud, ya bagus. Dan ini diperintahkan karena doa itu kan ya zikir ya, maksudnya doa zikir itu kan bisa qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubihim. Ya, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dalam keadaan terlentang tiduran. Itu kan bentuk-bentuk orang berdoa. Tapi ada suatu waktu tatkala orang itu bersujud kepada Allah, meletakkan kepala atau keningnya pada tempat yang paling rendah, yaitu tanah. Disitulah Allah akan melihat orang tersebut ini memang betul-betul hamba yang sangat luar biasa. Ini punya keistimewaan tersendiri, orang yang ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Ketujuh, kedekatan rahmat, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, rahmat. Jadi menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa umat Islam atau manusia itu kelak akan masuk surga birahmatillah, dengan rahmat Allah. Ya kan? Bukan semata-mata karena amalannya, walaupun amalan yang baik itu menyebabkan Allah menurunkan rahmat. Sedangkan amalan yang buruk itu menyebabkan Allah menjauhkan rahmat dari orang tersebut. Maka kita dengan beramal saleh kita berharap agar Allah memberikan rahmat kepada kita. Kenapa? Karena pintu surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di dalam hadis terangkan dulu sama dahulu kala itu ada orang yang Bani Israel ya, yang ibadah itu sampai 500 tahun. Ya, begitu orang tersebut mati, ringkasnya ditanya, kamu ingin masuk surga dengan amalanmu atau dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ringkas ceritanya. Jangan orang tersebut ahli ibadah 500 tahun ahli ibadah. Dia merasa, loh kalau aku cuma masuk surga dengan rahmat Allah kan sama dengan kawan-kawanku yang lain. Ya kan? Katanya orang sekarang, ngapain lama-lama beribadah kepada Allah 500 tahun kalau cuma masuk surga dengan rahmat Allah. Kan gitu kan? Ya. Akhirnya dia mengatakan, aku akan masuk surga ya Allah dengan amalku. Ternyata Allah murka. Orang tersebut tidak dimasukkan surga tapi dimasukkan neraka karena kesombongan diri orang tersebut. Ya. Nah, karena itu kita bermohon kepada Allah agar kita bisa masuk surga sesuai dengan keinginan kita, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, bisa ziarah kepada Allah SWT, agar di situ masuk surganya dengan apa?
rahmat di sini letak kita. Berharap ya Allah bila aku rahmat, bila kami ini rahmatmu ya Allah, agar kami bisa masuk surga dan berjumpa dengan nabimu dan berjumpa denganmu ya Allah. Birahmatil, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedelapan, kedekatan kiamat, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya telah dekat datangnya saat itu dan bulan telah terbelah. Ya, ini maksudnya kedekatan dari kiamat, maksudnya di zaman Nabi saja itu sudah dikatakan hari akhir, karena itu dikatakan Nabi akhiruz zaman, Nabi akhir zaman. Apalagi kita zamannya ya. Kalau Rasulullah SAW bisa dikatakan berapa tahun yang lalu beliau kehidupan beliau 1440 tahun yang lampau, kurang lebih begitu ya. Itu aja sudah dikatakan Nabi akhir zaman, apalagi kita kan ya. Nah, ada suatu kedekatan, maksudnya kullu atin qarib dikatakan, kullu atin qarib, setiap apa yang akan datang itu dikatakan qarib, dekat. Kalau yang sudah lampu, tapi setiap apa yang akan datang itu dikatakan qarib, termasuk hari kiamat. Beda. Seperti kalian ini kan para santri ya. Para santri masih belum berkeluarga. Kalian beradik-adik kapan ya saya menjalani hidup berkeluarga? Nah, dikatakan kullu atin qarib. Sesungguhnya apa yang kalian cita-citakan itu dekat. Tidak sampai sekian puluh tahun, kan nggak begitu ya, dekat. Pokoknya kita melalui kehidupan itu dengan ya normal, wajar. Begitu juga kita. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan segala macam apa yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan, sesungguhnya semua yang dijanjikan oleh Allah melewati hari kiamat terlebih dahulu, yaitu nanti pindah pada akhirat yang abadi. Ini pasti dekat. Kenapa demikian? Iya, orang bisa masuk surga, tidak bisa masuk surga itu tergantung kapan hari kiamat. Orang yang meninggal dunia dari keluarga kita, seperti kemarin ayahanda Kiai Haji Basari Alwi, itu bukan dikatakan sekarang masuk surga. Andai kata beliau, dan mudah-mudahan beliau dijadikan orang yang bahagia di alam barzah, itu menempati alam kubur, itu belum proses untuk masuk surga, belum. Ya, menunggu untuk masuk surga, begitu kurang lebih. Nah, proses seseorang bisa masuk surga bila mana sudah terjadi kiamat. Nah, setelah kiamat kan ada perhitungan. Mana orang yang baik-baik akan dimasukkan surga, yang jelek-jelek dimasukkan neraka. Itu karena itu dikatakan kedekatan kiamat ini sudah dekat sekali. Maksudnya adalah jarak sudah dekat kiamat itu. Ya kan? Apalagi zaman sekarang. Jelas ya? Itu kedekatan kiamat. Yang mana kedekatan kiamat itu menyebabkan seseorang yang ahli ibadah akan dekat benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Kalau kita sudah masuk surga, kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad dalam artian jarak kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya kalau zaman para sahabat mereka bertemu, kalau kita kan ingin dekat dengan Rasulullah, ya gimana caranya? Yaitu kita masuk surga. Untuk masuk surga harus apa? Harus mencari rahmat Allah. Biasanya rahmat Allah diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang ahli berbuat kebaikan. Karena itu agar kita bisa masuk surga, yaitu kita berbuat baik sehingga Allah memberikan rahmat kepada kita. Pada akhirnya kita meninggal dunia, kemudian kita pindah ke alam barzah atau alam kubur. Di sana kita mendapatkan kehidupan yang tenang untuk samu atau proses hari berbangkit, hari kiamat yang dekat itu. Sehingga setelah itu dihitung semua, kita berharap langsung kita dimasukkan surga. Kurang lebih begitulah gambarannya ya. Karena itu ya ikhwan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan atau menjadikan kita ini orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang suka memperbanyak majlis-majlis zikir, majlis-majlis taklim. Karena orang yang punya ilmu itu ilmu agama, orang yang ahli ilmu agama walaupun dirinya diam, itu sudah dianggap zikir kepada Allah SWT. Ya, kita semuanya, khususnya para santri ini, saya juga berdoa dan semua saja yang mendengarkan mudah-mudahan dijadikan orang yang ahli ilmu agama Islam sehingga benar-benar menghadap Allah dalam keadaan memahami ilmu agama yang itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikatnya. Bayangkan saja kalau kita ahli ilmu dibanggakan di hadapan para malaikat. Ini keistimewaan orang-orang yang ahli ibadah, khususnya di kalangan ahli ilmu.
Ya ikhwan, karena bacaan atau tulisan saya dari artikel ini sudah selesai. Karena itu saya berharap mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan ini diterima sebagai amal ibadah sunnah. Ya, kalau sudah diterima oleh Allah sebagai amal ibadah sunnah, kita bermohon mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan. Ya, apalagi kita juga kegiatan semuanya demikian. Ini juga kita niati termasuk akan menjelang Ramadan, sehingga kita benar-benar enak berarti Ramadan kita sudah terbiasa mengaji semacam demikian ini, betul kan? Nah, itu saja. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.